Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif ini seringkali menjadi problem kita saat mengerjakan TPS. Ya, terutama kita harus membaca kalimatnya atau bacaannya terlebih dahulu. Maka dari itu, kita akan jelaskan tips-tips dan mencari kalimat yang tidak efektif itu seperti apa. Oke, langsung aja. Nah, secara umum kalimat itu sendiri adalah sebuah konsep yang tersusun atas subjek dan predikat. Nah, kalau tidak ada subjek atau tidak ada predikat atau tidak ada keduanya, maka itu bukan disebut sebagai kalimat. Misalnya, mobil baru itu bukanlah sebuah kalimat. Nomor satu, ini bukan kalimat karena hanya istilahnya sebagai penunjuk. Mobil baru itu kan nadanya nggak selesai, itu tidak tuntas. Begitu juga dengan nomor 2. Nomor 2 ini mobil baru yang berbahan bakar hidrogen itu. Nah, ini kan kelihatannya lebih panjang, tapi ini juga bukan kalimat karena masih ngambang nadanya. Oke, maka kalau kita perbaiki agar menjadi sebuah kalimat, kita harus memastikan kalimat ini bernada yang nggak ngambang. Katakanlah kayak gini nih, mobil itu baru. Nah, jelaskan mobil itu baru. Jelas nggak bikin di dada terasa enek. Atau misalnya mobil baru itu berbahan bakar hidrogen, subjek predikat dua-duanya ada. Mobil itu baru, misalnya nggak harus ada predikat, subjek keterangan, misalnya seperti itu. Yang jelas kalimat 1 dan 2 yang di bawah ini tidak ngambang. Oke, kita lanjutkan. Kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, kalimat efektif itu sendiri kalimat yang mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Tidak harus pendek, tapi yang penting ada kesamaan informasi. Jadi antara penerima yang pertama dan penerima kedua itu tidak ada miskonsepsi. Kemudian ada kalimat tertentu. Nah, kalimat yang memenuhi kriteria tertentu ini kalimat yang seperti apa? Nah, kalimat yang memiliki kriteria efektif memenuhi 8 syarat. Ini jenis-jenis kalimat tidak efektif ini jangan sampai ada, yaitu pertama, terpengaruh bahasa daerah, bahasa asing, taksa atau ambigu, rancu, nirlogis, tidak lengkap, mengandung kata yang mubazir, dan kalimat tidak sejajar. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya akan kita terangkan habis ini. Nah, perbaikan kalimat apabila suatu kalimat tidak memenuhi kriteria kalimat efektif yang 8 tadi. Perbaikan ini meliputi misalnya kesalahan tanda baca, kesalahan konjungsi, atau kesalahan lain yang sudah admin jelaskan di video sebelumnya. Nanti jangan lupa teman-teman bisa menyimak di video sebelumnya. Oke, yang pertama kalimat yang terpengaruh bahasa daerah. Misalnya, rumahnya Pak Faiz terbakar tadi malam. Nah, kalimat ini memiliki makna yang terpengaruh bahasa Jawa. Kalau tidak salah, omahe Pak Faiz kobong mau wengi. Nah, ini kan kita kan terpengaruh kata omahe, rumahnya. Padahal dalam bahasa Indonesia konsep ini salah. Meskipun dalam bahasa Jawa berbunyi omahe, di dalam bahasa Indonesia haram kita menulis rumahnya. Kalimat yang benar adalah rumah Pak Faiz. Oke. Yang kedua, buku itu sudah dikembalikan oleh saya.
Ini kalau nggak salah terpengaruh bahasa Sunda ya. Cuman saya karena bukan orang Jawa Barat, saya tidak bisa, nanti bisa teman-teman yang dari sana untuk tahu apa translate-nya. Buku itu sudah saya kembalikan. Nah, ini yang benar. Jadi sebisa mungkin kita menciptakan kalimat eh, aktif ya dibanding kalimat pasif. Kemudian yang ketiga, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih. Ini kayak kalau nggak salah juga bahasa Sunda. Kita yang baku kita terapkan, yaitu atas perhatian Bapak atau Ibu diucapkan terima kasih. Nah, beberapa ada yang teriak-teriak, loh diucapkan terima kasih ini nggak sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Nah, salah. Menurut Bu Ebi, diucapkan terima kasih ini sudah memenuhi kaidah Bu Ebi. Jadi bagian ini tidak salah. Kemudian terpengaruh bahasa asing, umumnya bahasa Inggris. Nah, misalnya kayak gimana? Misalnya seperti ini. Misalnya dia tahu sebuah toko di mana ia mendapat buah naga. Nah, di dalam kalimat nomor 1 ini terpengaruh bahasa Inggris yaitu where. He or she knows a shop where. Nah, ini kata di mana ini yang hukumnya haram. Langsung aja kalau dalam bahasa Indonesia, dia tahu sebuah toko tempat ia mendapatkan buah naga. Jadi kata where ini kita ganti dengan kata tempat. Nah, ada lagi nih khususnya yang katanya bahasa Jaksel terpengaruh kata which is. Nah, ponsel yang mana menggunakan baterai lithium itu adalah ponsel terbaru ya. Kata yang mana ini adalah campuran makna dari bahasa Inggris which is. Jadi ponsel atau handphone which is using the battery. Nah, ini yang salah. Harus kita perbaiki menjadi ponsel yang menggunakan baterai lithium itu. Jadi jangan pakai which is, karena which is adalah haram ya. Ponsel yang, tidak usah pakai kata mana. Nah, ini kita silang aja. Oke, masih ada terpengaruh bahasa Inggris lainnya yaitu from. Misalnya, lukisan kakakku lebih baik dari adikku. Biasanya ini is better than, is better from my younger brother. Kan kalau kakak older dan kalau adik younger ya. Lebih baik from atau than. Nah, ini kan yang salah. Yang benar kalau dalam bahasa Indonesia membandingkan dua hal yang berbeda itu menggunakan kata atau konjungsi daripada. Jangan menggunakan dari. Dari itu adalah bahasa asing, sedangkan daripada ini adalah konjungsi yang tepat untuk menggambarkan keadaan kayak gini. Nah, kita lanjut ke kalimat yang salah berikutnya. Kalimat taksa atau ambigu. Kalimat ambigu ini seperti apa? Nah, kata ambigu atau kalimat ambigu adalah suatu susunan kalimat yang menimbulkan makna yang berbeda dari penerima menuju kepada yang memberi informasi tersebut. Contohnya kayak gimana? Nih, misalnya nih, lukisan Mona Lisa dipajang dalam pameran tersebut. Ini kan ambigu. Maksudnya lukisan Mona Lisa ini adalah lukisan karya Mona Lisa, buatannya si Mona Lisa, atau lukisan berjudul Mona Lisa. Nah, kita bisa mengubahnya misalnya dengan mengubah struktur kalimatnya. Jadi lukisan karya Mona Lisa dipajang dalam pameran tersebut. Oke, udah jelas ya. Kita bisa menambahkan suatu kata lain untuk memperjelas maknanya. Kemudian nomor 2 atau B atau nomor 2, garasi mobil mewah itu sangat bagus. Ini kita bingung, yang bagus garasinya atau mobilnya. Yang mewah ini garasinya atau mobilnya. Nah, kalau yang memiliki
garasi mobil mewah itu sangat bagus, mana yang bagus, mobilnya atau garasinya? Nah, kita bisa menggunakan tanda hubung untuk menunjukkan mana yang sebenarnya mewah. Di sini dinyatakan mobil mewah, berarti mobilnya yang mewah, bukan garasinya. Garasinya biasa-biasa aja. Nah, kalau mobilnya yang mewah, di antara kata mobil dengan mewah ini kita berikan tanda hubung atau strip menunjukkan bahwa yang mewah adalah mobilnya. Kemudian yang ketiga, Ibu Indra sakit. Ini ambigu, yang sakit ibunya Indra, atau kita nyapa orang tapi kita nyapa seorang ibu menunjukkan kalau atau memberitahu bahwa si Indra ini sakit. Nah, kita kasih tanda koma, Ibu Indra sakit. Jadi kita berikan koma di sini. Terus kalau misalnya kita pengen nge-state bahwa yang sakit itu ibunya Indra, atau seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Indra. Nah, kita bisa memberikan keterangan tambahan di belakang. Atau misalnya seperti ini, ibunya Indra sakit, atau menggunakan istilah yang lebih umum, misalnya Bu Indra sakit. Kalau kata bu itu kan berarti tidak bisa diperdebatkan lagi, berarti ada seorang ibu-ibu yang memiliki nama Indra, ya misalnya kayak gitu ya. Nah, yang keempat ini, menurut berita Rudi teman saya kecelakaan kemarin, wah ini nggak jelas, tidak jelas pemenggalannya. Nah, ini yang suka bikin bingung, yang suka bikin berantem di medsos kalau ada berita yang pemenggalannya nggak jelas kayak gini. Nah, kita bisa menggunakan tanda hubung koma seperti halnya contoh nomor 3 untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya melakukan atau mengalami suatu hal. Di sini kita punya dua contoh yang berlainan. Contoh pertama, Rudi yang kecelakaan. Contoh yang kedua, teman saya yang kecelakaan. Beda peletakan koma akan menyebabkan perbedaan makna. Di makna pertama, menurut berita, Rudi teman saya kecelakaan, berarti yang celoko itu adalah Rudinya. Sedangkan di contoh nomor 2, yang kena kecelakaan adalah teman saya. Sedangkan si Rudi ini adalah pembawa berita. Jadi si Rudinya yang di contoh kedua ini selamat, nggak kecelakaan. Yang kecelakaan temannya yang lain, teman saya. Oke, mungkin sekian. Masih ada 5 tipe kalimat yang tidak efektif lagi. Akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.